Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adik-adik duduk yang manis, dengarkan Pak ayat. Alhamdulillah alladzi la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah, lanjut. Sekarang yang saya sampaikan adalah yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu ada beberapa perkara. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya, baik berupa zat ataupun angin yang biasa ataupun yang tidak biasa, seperti darah, baik yang keluar itu najis ataupun suci. Maka setelah ambil air wudhu mau mengerjakan sholat, kemudian keluar dari salah dua jalan tadi itu, dari depan misalnya kencing, dari belakang misalnya beol atau kentut, maka kita harus wajib mengambil air wudhu lagi kalau mau mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua adalah ada hadis Rasulullah mengenai siapa yang mau mengerjakan sholat lalu tidak pakai wudhu, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana hadis Rasulullah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza astasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat seseorang. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang kalau dia dalam keadaan berhadas, ya, apakah habis kencing atau habis kentut, kemudian kita tidak mengerjakan wudhu lagi, maka kalau kita sholat dalam keadaan seperti itu, maka Rasulullah mengingatkan sholatnya tidak sah karena masih dalam keadaan dalam habis ngentut atau kencing tadi itu. Kemudian yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal itu misalnya kita biasanya kumat-kumatan, seperti teman kita yang biasanya sering kumat di masjid ini, yaitu Mas Nur. Itu pada waktu dia kesini kemudian dalam keadaan sehat, itu masih tetap andai kata dia sholat, diterima sholatnya. Tapi pada waktu dia kumat, itu bahwa sudah tidak bisa, batal sholatnya andai kata nanti, karena gila tadi itu. Bisanya lagi kalau nanti kita sudah sadar baru kita mulai mengambil air itu dan mengerjakan sholat selama. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga tidur itu mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau kita tidur seperti itu? Tidur kan sama dengan seperti mati itu, Pak. Iya, kalau tidurnya itu posisinya tetap itu tidak apa-apa, tapi kalau tidurnya itu molak-malik, nah itu lebih baik kita kalau mengerjakan sholat, maka kita ambil air wudhu dulu. Berarti wudhu kita yang tadi itu batal, kemudian kita mengambil air wudhu lagi, lalu kita mengerjakan sholat. Jadi misalnya umpamanya habis sholat zuhur, kemudian kita tidur. Kalau tidurnya itu tetap, misalnya di kursi kemudian begini aja, saya kira masih tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sudah tidur pakai guling, pakai kanan dan kiri, itu menjadikan waktu tidur itu kita nggak tahu ngentut apa tidak. Yang jelas
kita oleh Rasulullah diingatkan kalau memang tidurnya sudah posisi diam seperti duduk seperti itu, saya kira tidak batal wudhunya. Tapi kalau tidurnya itu pakai bantal kemudian nganan ngiri dan sebagainya, maka dikategorikan adalah batal wudhunya. Dan kalau mau sholat asar kita harus mengambil air wudhu lagi, itu hilang akal tadi. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Ya, bersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan, dengan bersentuhan itu batal wudhu yang menyentuh dan yang disentuh. Itu bagi orang yang sudah dewasa. Tapi kalau anak kecil, sini tidak ada keterangannya. Jadi orang yang sudah dewasa maka menyentuh laki-laki dan perempuan itu kalau bukan makromnya, kalau bukan mukrimnya. Kalau mukrimnya maka tidak membatalkan. Kemudian ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang dimaksud di situ itu adalah tak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang dimaksud di situ ada tulisannya aulamastumun nisa. Yang dimaksud aulamastumun nisa itu adalah berhubungan suami istri. Jadi kalau berhubungan suami istri berarti punya hadas besar, berarti harus mandi, setelah itu kemudian wudhu dan mengerjakan sholat aki itu. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, baik kemaluan yang laki maupun yang perempuan, itu juga membatalkan wudhu. Mari wudhu kemudian menyentuh kemaluan, itu membatalkan wudhu. Mana hadis Rasulullah? Rasulullah mengingatkan kepada kita, an Abi Umamah qabaizah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man massa fatihahu wal yatawaddo. Siapa yang memegang kemaluan maka wajib mengambil air wudhu lagi. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau kita habis mandi kemudian nggak pakai handuk kemudian wudhu, bagaimana Pak? Boleh, tapi hukumnya itu makruh. Makruh itu boleh dikerjakan, tapi andai kata dikerjakan itu pun juga tidak berdosa, tapi nilainya kurang sopan. Jadi ini iso mari mandi kemudian pakai handuk, setelah itu kemudian mengambil air wudhu. Jadi jangan wudhu dalam keadaan tidak ada busana, meskipun itu sudah di dalam kamar mandi, nggak ada orang yang lihat, tapi kita menghadap Allah dalam keadaan seperti itu, mana kita tidak pantas, maka hukumnya makruh. Jadi ini iso dihindari kalau bisa. Kalau tidak bisa misalnya nggak apa-apa, nggak berdosa, cuma kurang baik. Jadi empat itulah yang membatalkan wudhu. Saya ulang kembali, yang membatalkan wudhu adalah satu, keluar sesuatu dari dua jalan tadi itu, apakah itu kencing atau berak atau kentut. Itu orang yang dalam keadaan seperti itu maka wudhunya batal. Kemudian yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal misalnya orang yang sudah punya sakit gila, sebelum umat maka kita tetap bisa mengambil sholat dalam keadaan habis ambil wudhu, tapi setelah umat atau gila maka sudah hilang, tidak bisa untuk mengerjakan sholat. Kemudian tidur juga begitu. Tidurnya kalau posisi biasa duduk kemudian tidak pakai macam-macam maka wudhunya tidak batal. Tapi kalau tidurnya itu pakai bantal kemudian penganan kiri, dan itu menunjukkan bahwa kita tidak tahu mau entah itu ngentut atau tidak. Tapi yang jelas Rasulullah mengingatkan kalau posisi duduknya itu biasa itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya seperti pakai bantal dan goleng kanan goleng kiri, itu dikategorikan yaitu sudah membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga
Tiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu adalah membatalkan wudhu. Pak, bagaimana kalau saya dikeroyok, Pak? Dikeroyok supaya mau batal. Itu yang salah adalah yang ngeroyok. Batal, Pak. Ya kita katakan saja saya enggak kok, dia yang sengaja kok. Misalnya umpamanya anak SMP atau SMA, dia mengatakan bahwa sentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan. Kita ngudol, ayo ada perempuan kalau ditemok supaya wudhu lagi. Kalau pertama tidak ngerti ya wudhu, mari wudhu, kalau ditemok mana wudhu mana, kemudian batal lagi ditemok mana wudhu mana. Kalau ada yang bertanya seperti itu, teruskan saja wudhunya. Itu adalah godaan setan itu. Tapi kita tetap dalam keadaan seperti itu, jadi kita boleh meneruskan dan bisa mengerjakan sholat. Jadi kalau dalam keadaan terpaksa seperti itu, maka kita tetap dalam keadaan mempunyai air wudhu. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan tadi itu. Jadi kita kalau habis wudhu menyentuh kemaluan, maka Pak, kalau tersentuh Pak, saya tidak sengaja. Kalau tersentuh ya mungkin tidak tersentuh, tapi kalau sengaja disentuh, itu yang menjadikan wudhunya batal. Ini 4 perkara yang membatalkan air wudhu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya adalah sebab-sebab wajib mandi. Apa sebabnya kita wajib mandi, terutama mandi besar itu ya? Yang pertama, sebab mandi adalah satu, karena berhubungan suami istri, baik keluar mani ataupun tidak mengeluarkan mani, itu pun juga harus mandi besar ya. Seluruh tubuhnya disiram ya, dengan niatan bahwa aku sengaja mandi untuk menghilangkan gatas besar. Jadi yang wajib mandi untuk seperti itu adalah habis hubungan suami istri. Kemudian yang kedua adalah keluar mani, baik keluarnya itu karena bermimpi ya, bermimpi dengan istri atau dengan siapa yang benar bermimpi itu kemudian mengeluarkan mani, maka orang itu juga wajib mandi besar. Jadi kalau mimpi berhubungan suami istri, entah dengan siapa tidak tahu, tapi yang jelas bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya dan bukan dengan suaminya, maka orang tersebut, kata Rasulullah, wajib mandi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, An Umi Salamah bin Sulaim qalat ya Rasulullah, annallaha la yastaqi minal haqqi wa hal 'alal mar'atil husnu idza tatalqa. Qala na'am idza ra'atil ma'a. Jadi dari umum mengatakan bahwa jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita dalam keadaan mimpi kemudian mengeluarkan mani atau tidak mau mani, yang jelas kita mimpi berhubungan suami istri seperti biasa, tapi ini mimpi, ini pun juga wajib mandi besar tadi itu sebelum mengerjakan sholat. Jadi itu Rasulullah mengingatkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mati. Orang Islam yang mati fardu kifayah atau muslimin juga yang hidup menjadikannya, kecuali orang yang mati itu mati syahid. Kalau mati syahid tidak wajib mandikan kalau mati syahid, tapi kalau orang mati maka dimandikan. Yang memandikan adalah Pak Mudin ya. Kemudian yang nomor 4 adalah yang wajib mandi adalah hamba Allah perempuan yang mengeluarkan darah haid atau darah nifas. Kalau darah haid paling tidak seminggu atau 15 hari. Selama haid maka kita tidak boleh mengerjakan sholat ya.
Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah, kalau kamu dalam keadaan haid, Aisyah, kamu tidak usah mengodho sholat, tapi kamu dalam keadaan misalnya puasa Ramadan kemudian haid, maka kamu harus menghitung berapa hari kamu dalam keadaan haid, kamu harus nyaur di hari yang lain. Jadi Aisyah diberitahu oleh Rasulullah, aku dulu pada waktu aku haid, aku tidak disuruh mengerjakan sholat, tapi aku disuruh mengodho puasa yang aku selama tidak bisa puasa itu. Ini mengingatkan kepada para jamaah putri bahwa siapa yang hamba Allah putri yang dalam keadaan haid, maka puasanya tetap nyaur, tapi sholatnya nggak usah nyaur sholatnya. Ya, ini Rasulullah sendiri mengingatkan kepada istrinya yang namanya Aisyah. Nah, karena ini para jamaah itu ada perempuan, maka diingatkan supaya anak-anak perempuan mengerti bahwa waktu puasa kemudian dalam keadaan haid, menstruasi, maka sholatnya tidak usah disahur, hanya puasanya saja yang disahur. Itu Rasulullah mengingatkan kepada istrinya seperti itu. Jadi sekali lagi yang dirahmati Allah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang baru melahirkan anak. Itu lamanya 30 hari. Ya. Jadi siapa yang habis melahirkan selama 30 hari tidak boleh mengerjakan sholat, dia dalam keadaan hadas besar. Nanti kalau sudah mengeluarkan darah, sudah bersih, baru dia mandi wajib yang namanya mandi janabah itu. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, baru mulai mengerjakan sholat lagi dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah nifas ya tadi. Kemudian yang keenam adalah melahirkan juga. Pada waktu melahirkan juga mengeluarkan darah yang banyak, ya. Itu pun juga kita dalam keadaan hadas besar. Hadas besar melahirkan sama hadas besar melahirkan yaitu selama 1 bulan lebih itu, 1 bulan lebih, ya. Itu hamba Allah putri itu tidak diperbolehkan mengerjakan sholat. Kenapa? Karena dalam keadaan nifas, dalam keadaan melahirkan tadi itu. Selama 30 hari darah yang telah melahirkan itu oleh Allah dihentikan, kemudian menjadi suci kembali, dan setelah itu kemudian orang perempuan yang dalam keadaan melahirkan seperti itu selesai melahirkan, maka kembali suci dan mengakhirinya untuk supaya berbuat sholat lagi, yaitu dengan namanya mandi besar tadi itu, yaitu aku sengaja mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang berikutnya adalah rukunnya mandi. Rukunnya mandi itu ada 2. Yang pertama adalah niat, ya. Kalau nanti biasa ya niat biasa, mandi biasa untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau yang kedua, kalau misalnya mandi besar, ya niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua ada melahirkan air ke seluruh tubuhnya, mulai dari kepala sampai ke bawah, ya, sehingga dalam keadaan bersih. Itu adalah hukumnya mandi atau rukunnya mandi. Urutannya yaitu mandi, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menyalurkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian sunatnya mandi juga ada 5. Yang pertama adalah membaca basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pada permulaan masuk mandi. Kemudian lalu berwudu sebelum mandi, berwudu sebelum mandi. Ya, sunnah. Kalau dikerjakan pun juga tidak berdosa, tapi ini sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Jadi sebelum mandi bismillah, kemudian mengerjakan berwudu. Setelah itu kemudian menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Kemudian yang keempat, mendahulukan yang kanan dan mendahulukan yang kiri.
kanan dulu, setelah itu kemudian kiri. Kalau di shower juga begitu, showernya tinggal netek kemudian gini, lalu suka gini. Jadi membelokkan kanan dan kiri. Kemudian yang kelima adalah berurutan. Jadi yang pertama membaca bismillah, habis itu mengerjakan air berwudu, setelah itu menggosok-gosok tangan ke seluruh tubuh, kemudian mendahulukan yang kanan dan yang kiri, yang terakhir adalah berurut-urutan. Itu sunnahnya mandi. Kemudian di sini ada mandi sunnah. Mandi sunnah itu yang mandi yang bagaimana, Pak? Yang pertama adalah mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi seyogyanya kalau orang misalnya Jumatan itu lebih baik mandi dulu. Itu kalau orang laki-laki, ya. Tapi kalau misalnya umpamanya lupa, saya ini bekerja, tidak sempat pulang, gimana? Ya tidak apa-apa, kalau tidak mandi. Tapi lebih baik, ya, lebih baik mandi, ya. Tidak tahu mandi kemana, yang jelas lebih baik mandi. Misalnya umpamanya mandi di mana, di toilet atau apa, toilet umum, kemudian lalu sebelumnya membawa sarung, membawa kopi dan sebagainya, akhirnya juga bisa menjalankan seperti itu. Tapi andai kata Anda mandi, itu pun juga tidak berdosa bagi orang laki-laki. Tapi sebaiknya mari yang namanya sunnah itu nek dikerjakan dapat pahala, nek ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian yang kedua adalah mandi hari raya. Mandi hari raya. Jadi pada waktu hari raya paginya kita mandi lebih dulu sebelum berangkat ke sholat Id. Saya kira untuk sunnah mandi dua ini saja dulu. Yang pertama adalah mandi hari Jumat, dan yang kedua adalah mandi hari raya, mandi pada waktu hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kepada para jamaah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.